Oh, saya termuter. Layarnya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai membahas mekanika analitik dari buku Fowles. Kita mulai dari bab 1, ya, ini konsep yang fundamental, ya. Jadi ini fundamentalis. Harapannya nanti setelah menyelesaikan bab ini, pemahaman kita tentang fisika itu kita merupakan bagian dari orang-orang fundamentalis, gitu ya. Bukan teroris, ya. Karena ini konsep yang sangat mendasar di fisika, yaitu konsep tentang vektor. Konsep tentang vektor. Baik, kita mengenal ya, kalau ini bagian dari pendahuluan, isinya tentang beberapa sejarah kayak gitu. Terus kemudian kita akan mulai dari besaran tentang ruang dan waktu, yaitu dan beserta satuan dan dimensinya. Kita kemarin sudah mendiskusikan bahwa semua fenomena-fenomena di mekanika itu terikat dengan ruang dan waktu. Ruang itu nanti diwakili oleh besaran itu panjang, ya, besaran panjang. Terus kemudian karena fenomena mekanika itu dilakukan atau terjadi pada benda-benda yang memiliki massa, maka kemudian kita akan melibatkan besaran massa, ya. Kita akan melibatkan besaran massa. Jadi ruang ini kemarin diwakili oleh besaran panjang. Kita tahu bahwa dimensi ruang kita memiliki 3 dimensi, ya. Ruang kita memiliki 3 dimensi, yang ini dimensinya adalah dimensi panjang. Panjang kali lebar kali tinggi atau X, Y, Z. Dan ini satuannya adalah meter. Satuannya adalah meter. Terus kemudian semua fenomena mekanika itu dilakukan oleh benda yang bermassa. Dilakukan oleh benda bermassa. Karena itulah kita akan bersentuhan dengan besaran, ya. Kita akan bersentuhan dengan besaran massa. Dan satuannya adalah kilogram. Gitu. Terus kemudian karena fenomena-fenomena itu terjadi dalam ruang dan waktu, maka kemudian kita juga akan bersentuhan dengan besaran waktu. Dan kita mengenal bahwa besaran waktu yang dipakai di dalam fisika itu adalah yang paling mendasar, besaran pokoknya adalah detik atau S. Jadi kita akan bersentuhan dengan besaran panjang, terus kemudian besaran massa, besaran second. Ini besaran pokok yang paling mendasar yang akan sering kita jumpai selama pembahasan di mekanika itu. Nah, tentu saja besaran pokok ini nanti pada akhirnya itu karena fenomenanya itu kompleks, maka kemudian besaran ini kita turunkan, ya, untuk menjelaskan fenomena kompleks tersebut. Karena itulah nanti kita akan bertemu, ya, dengan besaran kombinasi dari tiga besaran ini, ya. Misalkan panjang dengan waktu, kita akan ketemu kombinasi misalkan meter per detik. Terus kemudian kita akan ketemu kombinasi antara panjang, massa, detik, ya. Misalkan dalam besaran gaya, ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu besaran-besaran yang akan kita gunakan di dalam mekanika, ya, dalam mekanika ini. Ini satuan massa, terus kemudian ini dimensi. Fungsi dari dimensi di sini, ya, dimensi di sini, ini perlu kita pahami bahwa dimensi ini ada beberapa, ya, setidaknya ada dua makna dimensi. Setidaknya ada dua makna dimensi di dalam fisika itu. Makna yang pertama, dimensi ini terkait dengan besaran. Terkait dengan besaran. Makna yang kedua dari makna dimensi itu terkait dengan kebebasan gerak. Kebebasan
Ini tulisan saya bisa dibaca ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Dengan kebebasan gerak ya, dengan kebebasan gerak. Misalkan begini, dimensi dalam pengertian yang terkait dengan besaran, kita tadi punya besaran, terus kemudian ini satuan, ini dimensinya. Kita punya besaran, besarannya adalah besaran panjang. Nah, satuannya itu adalah meter. Nah, dimensinya ini kita bisa kita nyatakan sebagai simbol untuk mewakili besaran panjang ini. Panjang itu kan dalam bahasa Inggris adalah length ya, pakai L. Maka para ilmuwan kemudian bersepakat dimensinya kita wakili dengan huruf L besar. Terus kemudian panjang massa ya. Besaran berikutnya adalah massa. Ini satuannya adalah kilogram. Massa dari huruf M, mass itu, nah dimensinya adalah M. Kemudian waktu. Ini time ya. Ini satuannya adalah detik, second. Terus kemudian ini dimensinya adalah T. Sebenarnya mengapa kita perlu dimensi? Toh ini juga sama dengan ini kan, panjang, massa, waktu, L, MT kayak gitu. Karena nanti besaran-besaran ini ya, besaran-besaran ini bisa berinteraksi gitu. Ya. Dan bisa diwakili dengan besaran lain ya, dengan besaran lain. Satuan-satuan ini nanti besaran panjang dia punya satuan M, kilogram, dia akan berinteraksi dengan besaran dan satuan yang lain itu sehingga memunculkan besaran atau satuan yang baru. Yang dimana itu besaran-besaran pokoknya atau satuan-satuan pokoknya itu kemudian nanti itu menjadi samar atau menjadi lenyap. Ini beda kalau dimensi. Di dalam dimensi ini interaksinya itu misalkan kalau satuan gaya, misalnya besaran gaya ya. Besarannya gaya, maka satuannya kita mengenal satuannya adalah Newton, kayak gitu. Maka dimensinya itu langsung kita bisa menyatakan sebagai kombinasi dari besaran-besaran pokok yang terlibat. Kalau kita mengenal misalkan ya besarannya adalah gaya, satuannya Newton. Cara menulis satuan kalau satuannya itu berasal dari nama seseorang, nama ilmuwan, kalau kita menuliskannya dengan lengkap seperti ini, Newton, maka kita menuliskannya dengan huruf kecil. Kalau kita menggunakan inisialnya, maka kita menuliskan N besar. Ya. Hati-hati ya, jangan menulis N besar terus kemudian diikuti dengan Newton kayak gitu. Ini salah. Ini harus dicoret. Yang betul hanya inisial N besar saja. Nah, Newton itu terdiri dari apa, gitu kan? Kan semua itu satuan pokoknya itu kan sudah lenyap karena diwakili oleh satuan N ini, gitu. Maka kita kalau ingin menguraikannya, maka kan kalau ini kita uraikan itu, Newton itu terdiri dari satuan apa saja? Dia kan kilogram meter per detik kuadrat, ya kan? Ini kilogram meter per S ya, per detik kuadrat. Kan seperti itu. Maka besaran atau satuan Newton ini terdiri dari ini sebenarnya. Nah, kalau di dimensi, maka kita bisa menuliskannya sebagai kilogram, itu adalah M, terus kemudian meter, ini adalah L, terus kemudian dibagi dengan second kuadrat, maka ini adalah T kuadrat. Jadi dia yang paling mendasar. Ini untungnya dimensi. Karena itulah fungsi dari dimensi itu nanti adalah untuk mengecek sebuah persamaan. Apakah persamaan itu benar atau salah? Gitu. Kalau misalkan seperti ini, ada satu persamaan ruas kiri dan ruas kanannya. Ini satu persamaan, ruas kiri dan ruas kanan. Maka untuk mengecek ruas kiri dan ruas kanan ini, salah satunya adalah dengan mengecek apakah dimensi di ruas kiri A dengan dimensi di ruas kanan B ini sama. Kalau dimensinya sama, berarti persamaan itu benar.
Tapi kalau dimensinya berbeda, maka dia pasti salah. Gitu, ya. Dia pasti salah. Karena itulah ini kan simbolnya adalah sama ya, maka kiri dan kanan itu harus sama. Jadi harus adil ya, harus adil. Kiri dan kanan harus sama. Misalkan yang kita pakai apa itu gaya ini, satuannya kan Newton. Gaya itu ini sama dengan M dikalikan dengan A. Ini satuannya Newton. Massa itu satuannya adalah kilogram. A ini satuannya adalah meter per detik kuadrat. Newton ini sama dengan ini. Kilogram meter per detik kuadrat. Maka kita menyaksikan bahwa ruas kiri dengan ruas kanan itu sama. Ya. Maka kalau kita tulis dimensinya, ini juga pasti sama. Nah itu maka berarti persamaan ini benar. Nah itu kan mudah sekali Pak. Ya betul, gitu. Ini mudah sekali karena memang kita sudah mengetahui persamaan itu dan itu persamaan yang sudah familiar. Gitu. Ini sangat penting ketika misalkan kita meneliti fenomena yang baru, terus kemudian kita mendapatkan persamaan baru. Maka pasti akan ada kebimbangan itu. Ini persamaannya sudah betul atau belum? Sudah bisa menjelaskan fenomena yang diamati atau belum? Nah itu ngeceknya adalah dengan ngecek dimensi itu. Dengan ngecek dimensi itu. Sama seperti ini misalkan untuk ngecek dimensi itu. Kita punya persamaan P kali V di gas ideal. PV sama dengan N R T gitu. PV ini sebenarnya apa? Gitu. Ini kan tekanan, P-nya itu adalah tekanan. Terus kemudian V-nya ini adalah volume. Terus kemudian N, N-nya apa? N-nya? N kecil apa? Halo? Jumlah zat. Ya, terus kemudian R-nya? Nah, sudah lupa ya. Nanti bisa dian. Atau karena Konstanta. konstanta? Konstanta apa? Konstanta gas universal. Terus kemudian T-nya ini adalah suhu. Nah, PV, tekanan kali volume. Ini sebenarnya besaran apa sih tekanan kali volume itu? Kita membayangkan, mengimajinasikan apa tekanan kali volume itu. Jadi kalau ada gas yang dia terwadai di dalam tabung seperti ini dia punya tekanan, terus kemudian volumenya sekian ini, maka perkalian antara P dengan P itu sebenarnya apa? Kayak gitu. Kita lihat dari dimensinya atau dari satuannya. Satuan tekanan itu apa? Tekanan satuannya P sama dengan F per A ya. Maka ini kan P sama dengan kan F per A ya. Satuannya apa P itu? Tekanan. Satuannya adalah Pascal atau F per A, Newton per meter persegi. Ini Newton per meter persegi. Newton tadi apa? Kilogram meter per detik kuadrat. Maka ini satuannya kilogram meter per detik kuadrat dikalikan dengan 1 per M kuadrat. Terus kemudian volume. Volume satuannya meter pangkat 3. Nah ini P kali V. Maka ini sekian ini, satuan ini dikalikan dengan satuan ini. Kalau kita tuliskan dalam satu baris itu, ini kilogram meter per detik kuadrat dikalikan dengan 1 per meter kuadrat dikalikan dengan volumenya M pangkat 3. Ini M kuadrat, maka lenyap ya, tinggal M. Jadi kita punya kilogram meter per detik kuadrat. Kilogram meter per detik kuadrat. Itu kan berarti dimensinya, dimensi kilogram, dimensi massa, berarti M. Terus kemudian dimensi meter, meter, berarti dimensinya adalah L kuadrat. Terus kemudian ini detik kuadrat dibagi dengan T kuadrat. Dimensi ini apa? Besaran apa ini yang memiliki dimensi ini?
ml kuadrat dibagi dengan t kuadrat itu. Dimensi apa itu? Apa dimensinya? Kalau susah, kita kan bisa melihat ini ya. Ini kilogram meter per detik kuadrat, terus kemudian ini kan satuannya Newton ya. Ini kan Newton tadi. Ini dikalikan M. Maka kan ini gaya dikalikan dengan jarak. Gaya kalikan jarak itu apa? F dikalikan dengan jarak F kalikan S. Ini kan satuan dari W. Usaha. Ya, atau usaha. Ini merupakan bentuk energi, gitu kan? Maka satuan F kali S itu adalah satuan energi. Berarti dimensi ini adalah dimensi energi. Jadi kembali ke persamaan tadi bahwa PV sama dengan nRT. Ini itu sebenarnya adalah bentuk energi. Nah, salah satunya itu fungsi dimensi itu. OP kali P itu sebenarnya adalah energi. Tekanan dikalikan dengan volume itu merupakan energi. Karena itulah kita akan melihat ya bahwa kalau ada tabung itu volumenya kecil tapi memiliki tekanan yang besar, itu kan punya energi yang besar toh. Ada tabung kecil, dia ditekan dengan sangat kuat sekali, ya. Jadi diberi tekanannya, dia memiliki tekanan yang besar, maka dia pasti akan memiliki energi yang besar itu. Begitu itu misalkan tabung itu meledak, duar kayak gitu, wah kita akan mendengar suara ledakan yang keras. Bandingkan dengan tabung yang sama, dia memiliki tekanan yang ringan, tekanan yang kecil. Maka ketika tabung itu meledak, itu mungkin hanya pas kayak gitu. Itu energi. Ya. Kita lihat dari satuan ini, PV itu. Dimensinya adalah dimensi energi. Nah, ini salah satu fungsi dari atau manfaat dari dimensi terkait dengan besaran. Nah, kita kembali ke atas tadi bahwa makna dimensi yang kedua ini adalah kebebasan gerak. Kebebasan gerak. Maknanya seperti ini. Misalkan kalau dimensinya adalah dimensi 1, maka benda itu dia hanya bergerak dalam satu dimensi saja. Jadi hanya ke kiri, ke kanan, terus kemudian ke kiri saja. Ya, hanya ke kiri kanan kayak gitu. Beda dengan dimensi 2. Nah, ini X terus kemudian ini Y. Maka bendanya itu bisa mendatar ke kiri dan ke kanan atau ke atas dan ke bawah. Ini 2 dimensi. Beda dengan 3 dimensi. Ya. Nah, ini X terus kemudian ini Y, ini Z. Maka kalau 3 dimensi ini dia bisa bergerak di sumbu X kiri kanan, di sumbu Y kiri kanan, di sumbu Z atas bawah. Nah, itu terkait dimensi dalam makna kebebasan gerak. Jadi ada 2 makna ya. Makna dari dimensi itu. Jadi analisis dimensi, ya, analisis dimensi di sini ini bisa kita gunakan untuk mengecek sebuah persamaan. Apakah persamaan itu benar atau salah? Itu makna dari dimensi itu. Nah, sekarang kita masuk ke vektor. Nah, semua fenomena fisika, ya, semua fenomena fisika. Jadi fenomena fisika, semua fenomena fisika itu pasti ketika dijelaskan dia kita membutuhkan besaran, ya. Kita pasti membutuhkan besaran itu, dan kemarin kita sudah mendiskusikan bahwa besaran yang dipakai di fisika itu besaran pokoknya ada 7. Jadi ketika diperas itu berarti fenomena fisika itu hanya dalam 7 kategori. Dalam 7 kategori. 7 besaran pokok itu. Nah, karena dia itu merupakan suatu besaran, ya, suatu besaran, maka kita membutuhkan, ya, kita membutuhkan sesuatu yang bisa menjelaskan itu. Nah, sesuatu yang bisa menjelaskan itu adalah di dalam bahasa matematika itu disebut sebagai vektor. Ya, disebut sebagai vektor. Vektor ini
ini didefinisikan sebagai yang dia memiliki besar, ya, dia memiliki besar ini nanti diwakili dengan angka, terus kemudian dia memiliki arah, ya, dia memiliki arah. Jadi besaran-besaran di fisika, ya, besaran-besaran di fisika itu bisa dijelaskan dalam bahasa vektor ini. Dia memiliki angka atau besar dan memiliki arah. Nah, kalau nanti besaran itu dia tidak memiliki arah, maka terus kemudian besaran itu nanti disebut sebagai besaran skalar. Ya, dia hanya memiliki arah saja atau memiliki angka saja. Angka atau hanya memiliki besar saja. Dia tidak memiliki arah. Nah, vektor itu dinotasikan atau ditulis itu dengan notasi sesuatu dengan menggunakan suatu huruf. Huruf apa saja gitu. Ya, abjad apa saja gitu. Tentu saja abjad yang dipakai adalah abjad Latin ya, bukan aksara Jawa kayak gitu. Jadi misalkan ada vektor ho atau vektor no atau vektor co kayak gitu, bukan seperti itu ya. Karena kita menggunakan abjad Latin. Dengan menggunakan huruf atau abjad itu. Misalkan vektor A, maka penulisannya itu adalah huruf itu diikuti tanda panah di atasnya. Tanda panah di atasnya. Atau kita menuliskannya dengan huruf dengan cetak tebal. Tapi ini kan akan repot sekali kalau cetak tebal ya. Kalau kita menuliskan dengan buleban kan menjadi harus seperti ini. Nanti malah dikira ini malah diurek-urek kayak gitu toh. Nah, karena musim fotokopi, setelah ada musim fotokopi itu terus kemudian orang menggabungkan cara penulisan yang pertama ini dengan yang kedua, yaitu cetak tebal, terus kemudian biar lebih mantap lagi di atasnya dikasih tanda panah. Ini cara penulisan yang ketiga. Yang sering dipakai kalau buku-buku itu biasanya menggunakan ini, ya, karena lebih mudah menuliskan ini kan, cuma tinggal Ctrl B, Ctrl Bold itu, ya, dia sudah cetak tebal. Tapi ini akan menjadi bermasalah ketika buku itu difotokopi, ya, gitu. Ya, apalagi kalau sudah fotokopi yang kesekian, ya, gitu kan. Masalahnya nanti di situ. Maka yang paling enak itu dengan menggunakan, apalagi kalau kita menulis tangan, itu dengan menggunakan satu huruf diikuti tanda panah di atasnya. Nah, ini penulisan notasi dari vektor. Penulisan notasi dari vektor. Sebuah vektor itu, karena dia itu memiliki arah, maka sebagaimana dimensi tadi, ada satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi yang terkait dengan kebebasan gerak. Karena kebebasan gerak itu kan terkait dengan arah ya, ke kiri atau ke kanan. Ya. Terus kemudian atas dan bawah. Terus kemudian mendatar yang lain, kiri kanan yang lain. Maka ini kan menunjukkan arah sebenarnya. Arah pada sumbu yang mana? Apakah ini misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, terus ini sumbu Z kayak gitu. Ini pada arah sumbu X saja, atau pada arah sumbu Z saja, atau pada arah sumbu Z, atau konfigurasi ketiganya. Ya, pada X dan Y, misalkan X dan Y seperti ini, atau Y dan Z di sini, atau X, Y, Z, misalkan di tengah ruangan di sini, kayak gitu. Maka kemudian kita bisa menuliskannya, notasi vektor itu A, notasi vektor itu A itu sebagai komponen-komponen dari tiga sumbu itu, AX, AZ, dan AZ. Ini vektor A. Jadi kita bisa membacanya bahwa vektor A ini memiliki komponen AX, AZ, dan AZ. Kalau dia dua dimensi ya berarti cuma AX dan AZ. Kalau vektornya cuma satu dimensi ya berarti anggotanya cuma AX saja. Ya gitu. Demikian juga misalkan vektor-vektor yang lain, misalkan vektor B. Maka dia akan memiliki komponen BX, BY, BZ. Nah, misalkan kita punya sembarang vektor, ya. Misalkan kita punya sembarang vektor seperti ini.
ini sumbu X, ya, ini sumbu X. Terus kemudian ini sumbu Z. Yang di sini ini sumbu Z, ya. Vektor A ini kombinasi dari X, Y, dan Z ini. Di sini ini vektor A, ya, di titik ini. Nah, ini vektor A. Maka kalau dilihat dari sumbu Z, ini sumbu Z-nya ya, maka kita lihat di sini AZ-nya. Jadi dari titik sini, dari garis sini sampai ke sini, nah ini adalah panjang AZ. Ya, panjang AZ. Jadi kalau kita bisa menuliskannya, berarti kalau ini, maka ini Z1, ini Z2. Jadi kita bisa menuliskan bahwa AZ ini adalah Y2 minus Y1. Terus kemudian AX, ini sumbu X-nya. Maka garis sejajar ini adalah AX-nya. Maka dengan cara yang sama kita bisa menuliskan AX itu X2 minus X1. Demikian juga dengan AZ, yaitu Z1, Z2 minus Z1. Z2 minus Z1. Pada umumnya, ya, secara umum gitu, titik awal dari vektor itu, pangkalnya itu adalah titik 0,0,0. Karena itulah nilai X1, Y1, Z1 itu nanti menjadi nilainya adalah 0. Maka terus kemudian kita bisa menuliskannya ini. Y2, X2, Z2 saja. Jadi kalau di sini misalkan Y2 itu nilainya itu adalah 10 kayak gitu, berarti komponen dari Z itu adalah 10. Ya. Terus komponen dari X itu berapa? Komponen dari Z itu berapa? Seperti itu. Tinggal angkanya berapa kayak gitu. Ini berbeda kalau titik pangkalnya itu bukan di titik 0,0,0. Maka Y1, X1, Z1 itu perlu dikasih angka titik pangkal tadi itu. Nilainya berapa? Seperti itu. Nah, sebuah vektor, ya, sebuah vektor. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari vektor, ya. Ada 20 kok 20 sifat. 20 sifat itu Gusti begitu, ya. Ada 10 sifat, ya. Ada 10 sifat atau 10 karakter atau 10 watak dari vektor itu. Sifat yang pertama, sifat kesamaan vektor. Jadi sebuah vektor itu akan sama dengan vektor yang lain. Vektor A akan sama dengan vektor B. Vektor A akan sama dengan vektor B jika komponen-komponen itu, komponen-komponen yang sama, nilainya juga sama. Jadi kalau AX, ini komponen AX, maka dia sama dengan komponen BX. Komponen Y-nya di sini AZ, dia akan sama dengan komponen BY. Komponen Z-nya AZ, dia akan sama dengan BZ. Maka itu baru disebut sebagai vektor yang sama, ya, vektor yang sama. Ini sifat yang pertama, ya. Jadi kalau ada satu saja komponennya tidak sama, maka dua vektor itu tidak bisa disebut sebagai dua vektor yang sama. Sifat yang kedua, ya, sifat yang kedua. Ini adalah sifat penjumlahan, ya, sifat penjumlahan. Jika kita memiliki vektor A, kita memiliki vektor A. Terus kemudian kita juga memiliki vektor B. Maka kalau kita ingin menjumlahkan vektor A dan vektor B, kita ingin menjumlahkan, maka kita harus menjumlahkan komponen-komponennya itu. Jadi kalau komponen dari vektor A, komponen dari vektor A itu adalah AX, AZ, AZ, maka kita jumlahkan dengan komponen-komponen dari vektor B. Ini BX, terus kemudian BJ, terus ditambah BZ. Ini kita jumlahkan. Nah, kita akan ketemu dengan vektor baru, yaitu AX plus BX, terus kemudian AZ plus BZ, terus kemudian AZ plus BZ. Nah, ini penjumlahan dari dua vektor itu. Penjumlahan dari dua vektor itu. Jadi jika vektor A ditambah dengan vektor B, maka kita jumlahkan komponen-komponen yang sama, ya. Komponen-komponen yang sejenis, komponen-komponen yang sejenis kita jumlahkan. Sifat berikutnya ini adalah sifat perkalian vektor. Sifat perkalian vektor.
Jika kita memiliki sebuah vektor A, ya, kita memiliki sebuah vektor A. Kita memiliki sebuah vektor A. Terus kemudian vektor itu kita kalikan dengan sebuah skalar. Sebuah skalar itu berarti sebuah angka. Angka itu misalkan adalah C, ya. Maka kita akan memiliki bahwa C ini dikalikan dengan komponen-komponen vektornya itu. AX, AY, AZ. Maka kita punya ini C dikalikan dengan komponen AX-nya, C dikalikan dengan komponen AY-nya, C dikalikan dengan komponen AZ-nya. Dan ini ya, dan ini nilainya sama ketika skalar C dikalikan dengan A itu nilainya sama dengan ketika vektor A itu dikalikan dengan C, ya. Karena nanti kita akan juga mendapatkan ini komponennya adalah AX kalikan C, AZ kalikan C, terus kemudian AZ dikalikan dengan C, nilainya sama, ya. Akan memiliki ini nilainya sama. Karena itulah kita punya bahwa C dikalikan dengan vektor A itu sama dengan vektor A dikalikan dengan C. Ini sifat perkalian, ya, sifat perkalian. Sifat berikutnya adalah pengurangan vektor, pengurangan vektor. Jika kita memiliki dua vektor, ya, kita memiliki dua vektor, vektor A, terus kemudian vektor B. Jika vektor A itu dikurangi dengan vektor B, maka kita bisa menuliskan vektor A itu sama saja dengan ditambah dengan negatif dari vektor B. Makna dari negatif dari vektor itu berarti arahnya dibalik, tapi besarnya tetap. Seperti ini. Jadi kalau kita punya vektor A, arahnya ke sana, ke atas, maka negatif dari vektor A atau minus dari vektor A itu besarnya tetap, tapi arahnya dibalik, arahnya terbalik. Maka ketika dua vektor itu ada B, itu A dikurangi dengan B, itu sama saja dengan vektor A ditambah dengan negatif dari vektor B. Gitu. Dengan demikian, kita bisa menuliskan, ya, kita bisa menuliskan itu bahwa vektor A dikurangi dengan vektor B itu sama dengan AX ini dikurangi dengan BX, terus kemudian AZ dikurangi dengan BZ, terus AZ dikurangi dengan BZ. Sifat berikutnya yang kelima, ini adalah vektor 0, ya, vektor 0 yang kelima, vektor 0. Vektor 0, jadi kalau misalkan ini vektor A, itu AX, B, AX, AZ, AZ kayak gitu, maka vektor 0 ini berarti nilainya adalah 0, 0, 0. Nah, ini disebut sebagai vektor 0. Arahnya kemana vektor 0 ini? Karena dia itu semuanya bernilai 0, maka arahnya ini tidak bisa didefinisikan. Arahnya tidak bisa didefinisikan. Arahnya tidak bisa didefinisikan. Semua vektor jika dikurangi dengan dirinya sendiri, maka itu merupakan vektor 0. Jadi kalau kita punya vektor A, dikurangi dengan vektor A, maka ini nilainya, hasilnya adalah vektor 0. Ya, hasilnya adalah vektor 0. Demikian juga kalau kita punya vektor B, dikurangi dengan vektor B. Nilainya adalah vektor 0. Sifat yang keenam. Sifat yang keenam. Sifat yang keenam ini sifat komutatif, ya. Sifat komutatif. Wah, ini bergeser, ya.
komutatif. Sifat komutatif. Sifat komutatif itu dia nilainya tetap sama meskipun dibolak-balik. Nah, itu komutatif. Sifat komutatif itu adalah jika dua vektor A ditambahkan dengan B, maka nilainya pasti akan sama dengan B ditambah dengan vektor A, ya, ditambah dengan vektor A. Nilainya sama. Kalau kita cek ya. Vektor A ditambah dengan vektor B, itu kan nilainya AX, terus kemudian ditambah dengan BX, AZ ditambah dengan BZ, AZ ditambah dengan BZ. Terus apakah sama dengan vektor B ditambah dengan vektor A? Vektor B tambah vektor A itu adalah BX ditambah dengan AX. Terus kemudian BZ ditambah dengan AZ. Terus kemudian BZ ditambah dengan AZ. Jadi kita tahu bahwa AX tambah BX itu sama saja nilainya dengan BX tambah AX. Ya. 5 tambah 3 sama dengan 3 tambah 5. Maka ini berlaku sifat komutatif. Vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah dengan vektor A. Ini sifat komutatif. Sifat berikutnya, ya, sifat berikutnya ini adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif. Jika kita memiliki 3 vektor, ya, jika kita memiliki 3 vektor, ada vektor A, kita memiliki 3 vektor, ada vektor A, terus kemudian ditambah dengan vektor B, ditambah dengan vektor C. Misalkan kita dahulukan dulu vektor B ditambah dengan C. Kita dahulukan dulu ini. Maka kita akan punya, ya, kita akan punya ini AX, ini kan ditambah dengan BX tambah dengan CX. Terus koma, AZ ditambah dengan BY tambah dengan CJ. Terus kemudian yang ketiga, ini adalah AZ ditambah dengan BZ ditambah dengan CZ. Nah, ini A ditambah dengan B tambah C. A ditambah dengan B tambah C. Apakah nilainya sama? Itu jika vektor A ditambah dengan vektor B baru ditambahkan dengan vektor C. Ya. Maka kalau seperti ini kita punya bahwa ini AX ditambah dengan BX, ya, AX tambah BX, AX, ini menghapusnya harus pakai ini. Ya. AX ditambah dengan BX, ya, AX tambah dengan BX, nah ini baru ditambahkan dengan CX. Nilainya sama nggak dengan yang di atas itu? Nilai ini AX ditambah BX ditambah CX, apakah nilainya sama yang dengan yang ini? AX tambah BX baru ditambahkan dengan CX. Nilainya sama, ya. Maka kalau ini kita teruskan terus, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan ini. Karena itulah kita bisa menulis bahwa vektor A ditambahkan dengan vektor B ditambah dengan vektor C, nilainya akan sama dengan vektor A yang ditambahkan dengan vektor B dulu, baru ditambahkan dengan vektor C. Nah, ini sifat asosiatif. Ini sifat asosiatif. Sifat berikutnya, ya, sifat berikutnya adalah sifat distributif. Ya. Sifat berikutnya adalah sifat distributif. Jika kita punya, ya, 2 vektor yang ditambahkan,
vektor A ditambah dengan vektor B. Ini tambahkan. Terus kemudian keduanya itu hasilnya itu dikalikan dengan skalar. Misalkan skalar itu adalah sebuah angka. Dan ini kita wakili dengan simbol C. Ya, dengan simbol C. Maka kita bisa menuliskan. Ya, kita bisa menuliskan. A tambah B dulu, kita tambah A tambah B dulu ya, maka AX ditambah dengan BX, terus kemudian AJ ditambah dengan BJ, terus koma AZ ditambah dengan BZ. Nah baru kemudian C-nya, nah, ini dikalikan dengan C, maka kan C-nya ada di sini ya, ini C-nya, di sini C-nya, di sini ada C-nya. Jadi C dikalikan dengan AX plus BX. C dikalikan AJ plus BJ. C dikalikan dengan AZ plus BZ. Ini kalau kita uraikan, kita akan mendapatkan ini C AX ditambah dengan C BX. C AJ ditambah dengan C BJ. C AZ ditambah dengan C BZ. Seperti itu. Nah, ini kalau notasi seperti ini kan bisa kita keluarkan lagi ya. Bahwa ini sama saja dengan C dikalikan dengan vektor A ditambah dengan C dikalikan dengan vektor B. Seperti itu. Nah, ini sifat distributif dibagi ya. Jadi kalau kita punya C dikalikan dengan vektor A ditambah dengan vektor B, maka dia akan sama dengan C kalikan A, C kalikan vektor A ditambah dengan C dikalikan dengan vektor B. Seperti itu. Nah, sifat yang semacam ini disebut sifat distributif. Ya. Ini sifat distributif. Sifat yang ke-8 itu ya. Sifat yang ke-8. Sekarang sifat yang ke-9. Ini adalah magnitudo. Sifat yang ke-9. Magnitudo atau besar. Sering juga disebut sebagai besar. Jika sebuah vektor A, jika kita memiliki sebuah vektor A, maka magnitudonya atau besarnya vektor A, besarnya vektor A, kita bisa menuliskannya dengan vektor A itu diapit dengan harga mutlak. Ya, diapit dengan harga mutlak. Jadi kalau kita punya notasi seperti ini, harga mutlak dari vektor A, maka ini maknanya adalah besar dari vektor A itu. Tadi kan vektor itu kan punya arah dan punya besar atau ya dia punya besar dan punya arah. Nah, ini besarnya itu berapa? Besarnya itu berapa vektor A itu? Kalau kita lihat gambar ini, A ini, nah, A ini kan ini menunjukkan arahnya ke sana, tapi seberapa besar? Nah, seberapa besar itu loh. Berarti kan kita butuh ini panjangnya itu sebenarnya berapa sih? Kayak gitu. Karena itulah kan vektor itu kan dia memiliki besar dan arah. Nah, besarnya ini. Jadi dia terdiri dari komponen AX ini, terus kemudian komponen AZ dan komponen AZ ini. Ya. Kalau kita punya dua dimensi, ya, kalau kita punya dua dimensi, misalkan seperti ini vektor dua dimensi. Nah, ini X, ini Y. Maka panjang dari ini, vektor R ini, itu berapa panjangnya? Maka kan ini seperti segitiga Pythagoras ya. Ini seperti segitiga Pythagoras. Maka panjangnya, besarnya R ini, panjangnya R ini adalah akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Maka kalau tiga dimensi, maka ya sama. Maka R nanti itu kalau tiga dimensi berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Seperti itu. Maka
besar atau magnitudo dari vektor A itu nilainya adalah akar dari AX kuadrat ditambah dengan AZ kuadrat ditambah dengan AZ kuadrat. Ini akarnya. Akarnya berapa? Akar dari AX kuadrat ditambah dengan AZ kuadrat ditambah dengan AZ kuadrat. Ya. Nah, ini besarnya. Ya, besarnya. Panjangnya berapa? Ini magnitudo atau besar dari vektor itu. Sifat yang ke-10 atau sifat yang terakhir itu adalah vektor satuan. Ini vektor satuan, ya. Vektor satuan. Vektor satuan ini biasanya disimbolkan dengan huruf E kecil, ya. Ini dari bahasa Jerman, ya. Einheit ini. Dengan huruf E kecil itu. Kalau kita punya vektor, ya, vektor satuan, ini sumbunya, ini sumbu X, ini sumbu Z, ini sumbu Z itu. Maka yang disebut sebagai vektor satuan itu seperti satuan panjang, ya. Satuan panjang misalkan sentimeter, yang disebut 1 sentimeter itu seberapa sih? Ya itu, seperti itu. 1 meter, misalkan dalam satuan meter, 1 meter itu seberapa? Kayak gitu. Maka nanti kan semuanya ada kelipatan dari panjang itu, ya, kelipatan dari panjang itu. Maka vektor satuan itu ya sebanyak 1 satuan itu. Maka tergantung dari satuannya. Kalau satuannya meter ya berarti ini panjangnya 1 meter. Kalau satuannya senti berarti sekian, ini 1 senti. Kalau panjangnya itu 1 kilometer, maka berarti sekian ini juga 1 kilometer. Ini juga 1 kilometer, ke atas juga 1 kilometer. Tergantung pada satuan yang dipakai. Itu 1 satuan. Karena itulah untuk sumbu X gitu, misalkan vektor satuan sumbu X, maka kita akan bisa menuliskan EX, ini nilainya 1, komponen J-nya 0, komponen Z-nya 0. EJ nilainya juga untuk komponen X-nya 0, komponen Y-nya 1, komponen Z-nya 0. EZ, komponen X-nya 0, komponen Y-nya 0, komponen Z-nya 1. Ini vektor satuan. Maka kalau kita punya vektor A, ya, kita punya vektor A. Ini vektor A. Vektor A ini AX, AX, AJ, AZ gitu, maka kita bisa menuliskan dalam notasi vektor satuan itu. Maka ini sebenarnya adalah penjumlahan dari AX, 0, 0 ditambah dengan 0, AZ, 0 ditambah dengan 0, 0, AZ. Seperti itu. Nah, ini kan bisa kita wakili dengan AX 1,00 ditambah dengan AZ 0,1,0 ditambah dengan AZ 0,0,1. Nah, seperti itu. Yang bisa kita tulis, ya, notasi ini bisa kita tulis sebagai EX kali AX ditambah dengan EZ kali AZ ditambah dengan EZ kali AZ. Nah, di dalam koordinat kartesan, yang lebih sering kita pakai vektor satuan itu bukan EX, EZ dan EZ, tapi kita lebih sering menggunakan EX itu dengan satuan I sebagai vektor satuan I, terus kemudian EZ dengan vektor satuan J, EZ dengan vektor satuan K. Jadi kita bisa menuliskan vektor satuannya itu. Maka di sini AX ini bisa kita tuliskan sebagai
Ini AX I ditambah AZ J ditambah dengan AZ K. Nah, seperti itu. Sekarang contoh, ya. Misalkan kita punya vektor A, itu 1,0,2. Terus kemudian kita punya vektor B ini 0,1,1. Berapa nilai dari vektor A ditambah dengan vektor B? Maka ini 1,0,2 ditambah dengan 0,1,1. Kita jumlahkan itu 1 ditambah dengan 0. Terus kemudian 0 tambah dengan 1. 0 plus 1. Terus kemudian di sini 2, di sini 1. Ini 2 plus 1. Jadi kita punya di sini ini 1, 0 tambah 1, 1, 2 tambah 1, 3. Jadi ini nilai dari vektor A ditambah dengan vektor B. Berapa magnitudo dari vektor A dan vektor B? Ya, magnitudonya berapa? Atau besarnya berapa? Atau panjangnya berapa? Maka ini vektor A ditambah dengan vektor B, kita harga mutlak. Nilainya adalah akar dari penyusun-penyusunnya dikuadratkan. Berarti 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Nilainya berapa? Berarti akar 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat itu nilainya 9. Berarti akar dari 11. Akar 11. Akar 11 berapa? Ya harus dihitung pakai kalkulator ya. Bisa juga dihitung manual, tapi kan lama ya. Berapa nilai vektor A dikurangi dengan vektor B? Maka berarti ini vektor 1,0,2 dikurangi dengan 0,1,1. Terus kemudian ini 1 dikurangi dengan 0, 0 dikurangi dengan 1, lalu 2 dikurangi dengan 1. Kita dapatkan 1 kurangi 0, 1. Terus kemudian 0 kurangi 1, minus 1. 2 kurangi 1, 1. Ini nilai A minus B. Kalau ditulis dengan notasi vektor satuan, ya, notasi vektor satuan, nilainya berapa ini? Maka kalau ditulis dengan notasi vektor satuan, maka ini nilainya adalah ini 1. 1 komponen X, maka I. 1I kan, tulisnya kan tetap I kayak gitu. Terus kemudian ini minus 1, komponennya Z, berarti minus J. Terus kemudian ini komponennya adalah 1, ya. Komponen Z, berarti K. Nah, kita tuliskan ini berarti I minus J ditambah dengan K. Jadi ini nilai dari vektor A dikurangi vektor B. Sama juga dengan yang di sini ya, vektor A ditambah dengan vektor B. Vektor A ditambah dengan vektor B, nilainya 1,1,3. Berarti I ditambah dengan J, ini 3-nya 3 positif, berarti ditambah dengan 3K. Nah, seperti ini. Ini contoh ya. Ketika kita menggunakan 10 sifat dari vektor tersebut. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Terlalu cepat atau tidak? Halo? Tidak, Pak. Hah? Bisa mencatat? Kalau tidak bisa, atau bagaimana? Itu Pak, nanti minta link yang Bapak share di YouTube biar bisa ngulang. Ya.
Ada pertanyaan sampai di sini? Belajar kayak gini paling enak itu sambil mencatat, sambil menulis, karena itu sudah otomatis itu merekam, ya, otomatis pikiran kita, otak kita itu punya rekaman. Sambil menulis gitu. Memang rasanya berbeda ya, menulis di kayak gini terus sambil menulis dengan di kelas, terus kita juga menulis kayak gitu, rasanya beda ya. Apalagi terus kemudian kita di kamar sendiri kayak gitu, nggak ada ya temennya, nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kita sudah sampai di halaman 14 ya. Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang produk skalar. Kita lanjutkan ke produk skalar. Ya. Kita lanjutkan ke produk skalar. Jadi kalau kita punya dua, saya buka bukunya. Ya, nih produk skalar. Jadi kalau kita punya dua vektor, ini vektor A dan kemudian ini vektor B. Ini vektor A dan ini vektor B. Ya. Maka produk skalar atau dot product, ya. Produk skalar. Produk skalar atau dot product. Ya. Nah, produk skalar dari dua vektor itu A dan B itu didefinisikan sebagai A titik B atau A dot B. Ya. Jadi ini A dot B. Ya. Didefinisikan seperti itu. Maka nilai A dot B itu adalah AX kali BX ditambah AJ kali BY ditambah AZ kali BY. Jadi vektor A dot vektor B itu nilainya adalah AX kali BX ditambah dengan AJ kali BY ditambah dengan AZ kali BZ. Jadi AX BX ini komponen-komponennya ya. Komponen-komponennya. Dari definisi ini kita akhirnya tahu ya bahwa ini nilainya AX kali BX itu sama dengan BX kali AX. AZ kali BJ nilainya juga sama dengan BJ kali AZ. AZ kali BZ nilainya juga sama dengan BZ kali AZ. Jadi kita akan punya bahwa A dot B itu nilainya akan sama dengan B itu dot A. Jadi sifatnya komutatif. Sifatnya komutatif. Dot produk ini A dot B ini ya ini nanti juga memiliki sifat distributif. Nah, kita bisa mengecek misalkan jika ada vektor B ditambah dengan vektor C. Terus kemudian vektor A kita dotkan dengan vektor tadi. Vektor A didotkan dengan vektor B yang ditambahkan dengan vektor C. Maka kita nanti akan mendapatkan hasil bahwa hasilnya itu akan sama dengan vektor A dot vektor B ditambah dengan vektor A dot vektor C. Ya. Nah, kita bisa membuktikan itu. Kita bisa menguraikannya. Ya. Vektor A dot vektor B ditambah dengan vektor C. Berarti kan AX dikalikan dengan
komponen dari jumlahan B plus C ini, ya. B plus C itu adalah berarti di sini adalah BX plus CX. Terus kemudian ditambah dengan AZ dikalikan dengan jumlahan dari B plus C komponen yang Z. Berarti BZ ditambah CZ. Ditambah dengan AZ, ya, AZ dikalikan dengan komponen dari Z dari B tambah C. Berarti ini BZ ditambah CZ. Nah, kita dapatkan ini, bahwa ini nilainya adalah, saya ganti tinta, ya. Ini nilainya adalah AX kali BX ditambah dengan AX kali CX. Ditambah ini AZ kali BZ ditambah AZ kali CZ ditambah AZ kali BZ tambah AZ kali CZ. Nah, kita dapatkan nilainya ini. AX kali BX terus AX kali ini sekarang kita satukan, ya. Berarti ini AX kali BX terus AZ kali BZ ini. AZ kali BZ. Terus AZ kali BZ ditambah dengan AZ kali BZ. Yang hasil perkalian antara A dan B. Terus kemudian sekarang kita lihat hasil perkalian antara A dan C. Ini AX kali CX ditambah dengan ini AZ kali CZ tambah dengan AZ kali CZ, seperti itu. Jadi kita dapatkan ini, ya, sekian ini kan adalah A dot B, vektor A dot vektor B. Yang sekian ini adalah vektor A, ini dot vektor C. Jadi kita akan punya bahwa vektor A dot vektor B yang ditambahkan dengan vektor C, ya, ini sama dengan vektor A dot vektor B ditambah vektor A dot vektor C. Seperti itu. Jadi nilainya komutatif, ya. Perkalian dot produk ini, vektor A dot vektor B ini juga bisa kita nyatakan sebagai perkalian antara panjang vektor. Ini kan hasilnya skalar, ya, karena itulah disebut sebagai perkalian skalar. Panjang dua vektor itu, panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan sudut yang mengapit keduanya itu, kosinusnya, ya, kosinus sudut yang mengapit keduanya itu. Jadi kalau kita gambarkan secara geometrikal, ya, kalau kita gambarkan secara geometrikal itu, ini vektor A, terus kemudian ini vektor B, terus kemudian di sini ada vektor yang ketiga, ini adalah vektor C.
ya. Ini vektor C. Oh, sebentar. Ini tak gambar yang di sini aja ya, yang lebih apa? Lebih luas ya. Kita punya ini vektor A, terus kemudian ini vektor B, ini vektor C ya. Ini vektor C. Nah, di sini kan sudutnya theta ya. Di sini sudutnya theta. Kita kan bisa ya dari aturan kosinus itu ya. Dari aturan kosinus kita bisa mendapatkan bahwa C kuadrat itu kan sama dengan atau panjang C kuadrat itu kan panjang vektor C ya, panjang vektor C. Panjang vektor C dikuadratkan gitu. Saya tulis panjang vektor C dikuadratkan ya. Jadi panjang vektor C di panjang vektor C panjang vektor C dikuadratkan itu kan sama dengan aturan kosinus bagaimana? Ini adalah A, vektor A ditambah dengan 2 panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B kosinus theta ditambah dengan B kuadrat ya. Tambah dengan B kuadrat. Nah, ini B kuadrat. Ini panjang vektor B kuadrat. Jadi kita punya ini. Ini kan aturan kosinus ya. Jadi kalau kita punya misalkan ya dua vektor ini, vektor A, dua vektor A, terus ada vektor B yang dia membentuk sudut theta itu, terus kemudian ada vektor C yang merupakan ini resultan atau jumlahan dari vektor A dan vektor B ini, maka panjang vektor C ini kan adalah A kuadrat, panjang vektor A kuadrat, terus kemudian ditambah dengan 2AB kosinus theta ditambah dengan B kuadrat. Ini sama kalau misalkan tetanya itu menjadi 90 ya. Kalau ini bingung, kalau tetanya kemudian kita tegakkan. Ya, di sini menjadi tetanya itu menjadi 90. Maka kan nanti akan kelihatan. Nah, kalau tetanya menjadi 90, maka kan kosinus 90 itu berapa? Kosinus 90 nilainya adalah 0. Ya. Maka C kuadrat ini sama dengan A panjang vektor A dikuadratkan ditambah dengan 2 panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan kosinus theta ditambah dengan panjang vektor B kuadrat. Ini nilainya adalah 0. Kosinus 90 ini kosinus 90. Nah, ini nilainya sama dengan 0. Jadi sekian ini adalah 0, maka tinggal sisa A panjang vektor A dikuadratkan ditambah dengan panjang vektor B dikuadratkan. Nah, ini kan kembali ke Pitagoras. Kembali ke Pitagoras. Nah, kalau tetanya itu tidak 90 ya. Tetanya tidak 90 kan rumusnya seperti ini. Ini aturan yang kita kenal sebagai aturan kosinus ya, aturan kosinus ya. Jadi dari aturan kosinus ini kan kita mendapatkan ya. Karena di sini C itu sama dengan itu adalah jumlahan dari vektor A ditambah dengan vektor B ya. Maka C vektor C dikalikan dengan vektor C ya. C dikalikan dengan vektor C itu adalah vektor A ditambah dengan vektor B ini dot dengan vektor A ditambah dengan vektor B ya. Maka kita akan punya ini sama saja dengan vektor A dot dengan vektor A
ditambah dengan 2, ini 2, vektor A dot dengan vektor B ditambah dengan vektor B dot dengan vektor B. Nah, kita punya ini kan akhirnya kan. Jadi ini yang akan membuktikan ini tadi ya. Jadi A dot B itu sama dengan AB kosinus theta. Nah, ini 2AB ya. Jadi pembuktiannya itu. Bagaimana kalau vektor A dikalikan dengan vektor A? Ya. Vektor A dikalikan dengan vektor A. Maka kita akan punya vektor A dikalikan dengan vektor A itu, maka panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor A kosinus theta. Atau kosinus, ini kosinus sudut A dan A. Kosinus tetanya berapa nilainya? Nilainya adalah 0, sudutnya adalah 0. Ini kan berarti kan A itu sendiri di sini ya, A itu sendiri. Jadi A dot A itu berarti nilainya di sini adalah ini kosinus 0 nilainya 1. Ya. Maka A dot A itu nilainya adalah A kuadrat. Gitu, ya. Panjang vektor A dikuadratkan itu. Jadi kita bisa ambilkan di sini A dot A itu nilainya adalah ini panjang vektor A dikuadratkan terus kemudian ditambah 2 A dot vektor B ditambah dengan panjang vektor B dikuadratkan itu. Ini produk skalar ya, produk skalar. Nah, kita mengenal tadi vektor satuan, yaitu vektor satuan I kali JI, vektor satuan I, vektor satuan J, dan vektor satuan K. Vektor satuan K. Oh ya, dari sini kita juga bisa mencari sudut tetanya ya. Dari sini kita bisa mencari sudut tetanya. Maka kosinus theta ini sama dengan A dot B dibagi dengan panjang dari vektor A dikalikan dengan panjang dari vektor B. Nah, tadi kita mengenal vektor satuan IJK ya, vektor satuan IJK. Vektor satuan I terus J dan K. Nah, ini vektor satuan ini. Maka dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang sama, ini vektor satuannya misalkan ini adalah I, ini J, terus kemudian ini vektor satuan K. Berapa nilai untuk vektor satuan I dot J? Nilainya berapa? Terus kemudian berapa nilai vektor satuan J dot K? Terus K dot I. Demikian juga vektor satuan I dot I. K dot K. Terus kemudian J dot J. Oh, enggak urut ya. Nilainya berapa? Vektor satuan I dot J. I dot J. Ini sudutnya 90. Maka kita lihat sudutnya 90 itu ya. Kalau sudutnya 90, berarti kan kosinusnya kosinus 90. Kosinus 90 nilainya adalah 0. Maka I dot J nilainya 0. I dot J nilainya 0. J dot K. Ini sudutnya juga 90, maka nilainya juga 0. K dot I. K dot I. Sudutnya juga 90, maka nilainya juga 0. Terus I dot I. I dot I. Karena vektor satuan itu nilainya 1, maka 1 kali 1 nilainya ya 1. K dot K nilainya juga 1. J dot J nilainya juga 1.
Jadi kalau vektor satuan itu dikalikan dengan dirinya sendiri, kita akan mendapatkan nilainya 1. Ya, nilainya 1. I dot J nilainya 0. J dot K nilainya 0. K dot I nilainya 0. Bagaimana kalau I dot K? Ya, I dot K. Ya sama, nilainya tetap 0. Ya. K dot J nilainya juga sama. J dot I nilainya juga sama, 0. Ini produk skalar, ya, produk skalar. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah capek belum? Halo? Halo Pak, Masih bisa dilanjutkan? masih Pak. Masih kuat ya? Masih, Pak. Ya, masih kuat ya? Kita jadwalnya sampai jam berapa ya? 15 berapa? 15.55, Pak. Oh, tinggal 10 menit. 10 menit bisa nggak untuk membahas perkalian vektor atau vektor produk itu? Mungkin 20 menit ini vektor produk. Ya apa-apa kalau 20 menit ya? Vektor produk. Ini aturan kosinus tadi. Nah, ini vektor produk. Jadi vektor produk itu di halaman 19. Baik, kita lanjutkan vektor produk. Jika kita memiliki dua vektor, vektor A dan vektor B. Kok nggak vektor D dan vektor E? Ya, sama saja ya. Karena kita menyebut dua abjad yang pertama, vektor A dan vektor B. Jika dua vektor itu kemudian kita crosskan, kita kalikan, cross itu berarti nanti hasilnya itu adalah hasil perkalian itu berupa vektor. Kalau tadi itu perkalian skalar ya, perkalian dot itu perkalian skalar, hasilnya adalah skalar, maka hasilnya hanya angka saja. Hasilnya hanya angka, dia hanya memiliki besaran saja. Nah, kalau perkalian vektor atau vektor produk itu nanti hasilnya merupakan vektor ya, hasilnya merupakan vektor. Nah, jika kita punya dua vektor ini, vektor A dan vektor B. Maka jika vektor A itu dicrosskan dengan vektor B, maka kita bisa menulisnya sebagai AZ dikalikan BZ. AZ kalikan BZ. Ini komponen X-nya ya. Minus AZ kalikan BZ. Terus kemudian komponen Z-nya ini adalah AZ kalikan AZ kalikan BX minus AX kalikan BZ. Terus kemudian komponen Z-nya ini adalah AX kalikan BY dikurangi dengan AZ dikalikan BX. Nah, ini komponennya. Ini vektor produk dari vektor A dan vektor B. Nah, ini adalah kita bisa menuliskannya
ya. Berarti kalau ini vektor satuannya itu adalah vektor I, maka kita bisa menuliskannya ini AZ BZ dikurangi dengan AZ BZ. Ditambah dengan vektor J. Ini AZ BX dikurangi dengan AX BZ. Tambah dengan vektor K. Ini AX BZ dikurangi AZ BX. Seperti itu. Atau bisa kita tulis itu menjadi ini vektor I, ini berarti ini adalah AZ, terus kemudian di sini adalah AZ, di sini adalah BZ, bagian ini adalah BZ. Terus ditambah dengan vektor J. AZ terus di AZ AX terus kemudian BZ BX. Ditambah dengan vektor satuan K. Ini adalah AX, AZ, BX, BZ. Jadi kita lihat polanya ya. Kita lihat polanya. Ini vektor satuannya I. Maka di sini Y dan Z. Yang muncul Y dan Z. Di sini vektor satuannya J. Vektor satuannya J. Maka di sini Z dan X. Vektor satuannya K, maka X dan Z. Ya. Nah, di sini, maka di sini AZ kali BZ dikurangi dengan BZ kali BZ kali AZ. AZ kali BX dikurangi BZ kali AX. AX kali BZ dikurangi dengan BX kali AZ. Seperti itu. Atau bisa kita tulis itu menjadi ini I, J, terus kemudian K, maka di sini AX, BX, terus ini AZ, BJ, AZ, BZ. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Jadi kan I, maka AZ kali BZ, terus kemudian BJ kali dikurangi BJ kali AZ. Dan seterusnya seperti itu. Bisa kita tulis seperti itu ya. Jadi pakai garis horizontal itu. Kok garis horizontal? Garis diagonal. Ya. Garis diagonal seperti itu. Nah, nilai dari vektor produk ini, ya, nilai dari vektor produk ini, vektor A di cross dari vektor B itu nilainya negatif dari vektor B cross vektor A. Nah, nilainya itu. Nilainya negatif. Karena urutannya nanti bisa terbalik. Dan vektor itu sensitif terhadap arah. Ya. Kalau angka kan nggak masalah. Yang penting kan nominalnya sama. Nominalnya sama. Sekarang kita cek gitu ya. Sekarang kita cek berapa nilai vektor I, berapa nilai vektor I cross J, I cross J. Maka nilainya adalah kita punya I J J Z minus I Z JJ. Ya, koma I Z JX dikurangi dengan IX JZ. Terus kemudian IX JJ dikurangi dengan IJ JX. Nah, nilainya seperti itu. Berapa nilai-nilai ini? IJ JZ. I cross J ya. IJ JZ. Ini nilainya adalah ini 0,0. Terus kemudian di sini 0 dikurangi 0. Nah, di sini nilainya adalah 1 ya. 1,1 dikurangi dengan 0.
Jadi kita akan mendapatkan ini nilainya sama dengan 0,0,1. Nilainya adalah vektor K. Ya. 001 berarti IJK, berarti ini vektor K. Ya. Maka dengan cara yang sama kita nanti akan mendapatkan ya. Jadi kalau ini kita vektor I cross vektor J nilainya adalah vektor K. Maka dengan cara yang sama seperti ini kita akan mendapatkan itu ya. Ini I J K. I cross J nilainya K. Maka J cross K sekarang. J cross K. Nilainya adalah J cross I J K I J gitu. J cross K nilainya adalah I. K cross I nilainya adalah K cross I. Nilai K cross I nilainya adalah J. Nah, ini yang perlu diingat. Ya. Maka selain ini kalau berarti J cross I nilainya pasti minus K. Ya. Jadi kalau J cross I nilainya pasti minus K. K cross J. K cross J nilainya pasti minus I. I cross K. I cross K nilainya pasti minus J. Nah, ini yang paling diingat ya. Pakai urutan ini. I J K I J. I cross J nilainya K. J cross K nilainya I. K cross I nilainya J. Seperti itu. Nah, ya. Atau bisa juga orang menggunakan ini I, terus kemudian ini J, ini K. Nah, muter kayak gini. I cross J, K. K cross I, J. I cross J, K. J cross K, I. K cross I, J. Nah, kayak gitu. Bisa dibuktikan ya. Ini satu itu bingung nggak? Ini IX kali JJ. Terus kemudian ini IJ kali JX. Oke, gitu ya. Ini vektor produk ya. Ini vektor produk. Bagaimana kalau vektor I dot cross vektor I? Ya. Vektor I dot cross vektor I. Ini vektor I cross vektor I. Vektor I cross vektor I. Vektor I cross vektor I gitu ya. Maka dengan cara yang sama kita bisa menuliskan itu ini I J kok nggak betul. I J terus kemudian dikalikan dengan I Z minus I Z kalikan I J I Z IX dikurangi dengan IX kali IZ, ini koma, terus IX IJ minus IJ IX gitu. Nah, nilainya IJ IZ dikurangi IZ IJ ya. Nilainya adalah 0 kurangi dengan 0. Terus kemudian IZ IX dikurangi IX IZ nilainya adalah 0 dikurangi dengan 0 ya. Terus kemudian IX IJ dikurangi dengan IJ IX nilainya juga 0 dikurangi dengan 0. Jadi kita dapatkan ini adalah vektor 0 ya. Jadi I cross I itu nilainya adalah 0. Demikian juga dengan cara yang sama kita
bisa mendapatkan J cross J, K cross K. Nah, ini nilainya adalah sama dengan 0. Sekarang berapa besar dari vektor produk ini? Berapa besarnya? Ya. Berapa besarnya itu? Atau magnitudonya itu berapa? Kita lihat ya bahwa vektor A cross vektor B besarnya berapa? Maka kita bisa menuliskan ya, vektor A cross vektor B. Ya, vektor A cross vektor B. Nilainya adalah di sini tadi, ini adalah AZ dikalikan BZ dikurangi AZ kalikan BZ. Maka ini komponennya kita kuadratkan, terus ditambah dengan AZ BX minus AX BZ, kita kuadratkan lagi, ditambah dengan komponen berikutnya, ini adalah AX BZ dikurangi dengan AZ BX. Kuadratkan lagi. Nah, ini dijumlahkan, terus kemudian kita pangkatkan setengah atau di akar. Ya. Jadi dari akar dari sekian ini. Ya. Akar dari sekian ini. Ya. Nah, ini kalau kita uraikan, ini akan panjang sekali ya. Kita uraikan. Sabar ya. Untuk menguraikannya kita perlu sabar, melatih kesabaran. Nah, ini kita uraikan. AZ BZ dikurangi AZ BZ dikuadratkan. Maka kan sama saja dengan AZ BZ minus AZ BZ dikalikan dengan AZ BZ minus AZ BZ. Kayak gitu. Ini kita kuadratkan. Berarti kita akan mendapatkan AZ BZ ya. Ini kuadrat ditambah dengan AZ kuadrat BZ kuadrat terus ditambah dengan ini dikalikan dengan ini ya. Berarti minus 2 AZ BZ ya. AZ BZ. Kan seperti itu ya. Terus ditambah dengan ini dikuadratkan. Tambah dengan itu dikuadratkan. Berarti AZ BX ini kuadrat ditambah dengan AX kuadrat BZ kuadrat dikurangi dengan 2 AZ BX AX BZ tambah dengan yang di sini, ini kita kuadratkan lagi, maka AX kuadrat tambah BZ kuadrat ditambah dengan AZ kuadrat BX kuadrat minus 2 AX BZ dikalikan dengan AZ BX. Nah, seperti itu. Nah, ini pangkatkan setengah di akar ya. Nah, kemudian kita satukan ini. Kemudian kita satukan. Gimana menyatukannya ini? AZ kuadrat BZ kuadrat. Ada yang salah nggak? Nggak ada ya. Nah, ini kita faktorkan ya. Ini kita faktorkan. Ini bisa kita tulis semuanya ini itu sebagai ya,
Saya ganti tinta ya. AX kuadrat ditambah dengan AZ kuadrat. AZ kuadrat ditambah dengan AZ kuadrat. Ini. Terus dikalikan dengan BX kuadrat ditambah dengan BZ kuadrat tambah dengan BZ kuadrat ini. Kita lihat ini ya. AX kuadrat dikalikan dengan BX kuadrat. Ada enggak? AX kuadrat dikalikan dengan BX kuadrat. Enggak ada ya. Nanti kan dikurangi dengan yang di sini ya, dikurangi dengan yang di sini. Nah, ditambah terus mana tadi? Terus AX kuadrat dikalikan dengan BZ kuadrat. AX kuadrat BZ kuadrat kan ada. AX kuadrat dikalikan BZ kuadrat. Ini kurang kuadrat. AX kuadrat kalikan BZ kuadrat. AX kuadrat dikalikan BZ kuadrat kan ada. Nah, yang enggak ada kan AX kuadrat dengan BX kuadrat. Terus AZ kuadrat dengan BZ kuadrat. Kayak gitu kan yang enggak ada ya. Nah, itu berarti dikurangi dengan ya AX kali BX ditambah dengan AZ kali BZ ditambah, saya taruh di bawah ya, AZ kali BZ. Nah, ini kuadrat. Karena di sini ada 2 AZBX, AXBZ, seperti itu. Nah, ini dikuadratkan. Nah, baru kemudian ini, saya ganti tinta, nah, ini di akar setengah. Kayak gitu. Di akar setengah. Nah, kita lihat ini. Sekian ini besarnya adalah panjang vektor A kuadrat. Sekian ini besarnya adalah panjang vektor B dikuadratkan. Ya. Dengan demikian, sekarang saya ada kuliah. Sekarang sudah jam 6 ya, jam 16.06 ya. Kita lanjutkan besok ya. Tapi nanggung sekali nih. Oh, tapi masih catatannya kan nggak hilang ya. Catatannya nggak hilang. Ini kita lanjutkan besok nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, saya baru sudah di WA ada jam 4 ya, udah jam 4. Ya, kita sampai di sini dulu. Pekan depan kita lanjutkan lagi. Ini tinggal menurunkan nanti sehingga kita dapatkan A cross B itu menjadi apa. Kalau tadi kan A dot B itu kan AB cosinus theta ya. Kalau ini A cross B itu menjadi apa gitu. Kalau yang sudah-sudah kan kita dapatkan AB sinus theta kan kayak gitu. Nah, kita ingin mencari ke sana. Kita ingin mendapatkan ke sana. Baik, karena ini sudah jamnya sudah habis. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga kuliah kita ini membawa keberkahan untuk kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Di mana ini N-nya?